Nama 1. Mundiri HI NIM 19751072007011025 Pangkat ruang penata negara 113 Jabatan lama Penghulu pertama Kalakau Kecamatan Bawah Ilir. Jabatan baru Penghulu pertama diberi tugas tambahan sebagai Kalakau Kecamatan Bawah Ilir. 2. Basir SHI NIP 19605051967031003 Pangkat gelombang pembinaan 4A. Jabatan lama Penghulu Media diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Bailir. Jabatan baru Penghulu Media diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Dogo. 3. Sumadi SHI NIP 197516007110103 Pangkat gelombang penata 3C. Jabatan lama Penghulu Muda diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Dogo. Jabatan baru Penghulu Muda diberi tugas tambahan sebagai KUA Kecamatan Sungai Tiye. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Dengan cara agama apa? Islam. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. dengan seluruh-seluruhnya Demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih. Bapak-bapak sekalian, terutama yang dilantik, perlu diketahui bahwa jabatan ini tentunya bukan sekedar posisi sebagai kepala KUA, tetapi tentunya kita harus menyadari bahwa jabatan ini juga sebagai amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada kita dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Agama di kecamatan. Tentu di dalam menjalankan tugas sebagai kepala KUA memang pasti ada tantangan, tapi juga tentu ada peluang yang harus kita miliki di dalam menjalankan tugas tersebut. Tantangannya adalah di zaman sekarang ini sudah merupakan zaman yang modern ya, di mana era informasi ini sudah banyak menggunakan IT di dalam pelaksanaan tugas. Nah, oleh karena itu transformasi layanan ini harus terus bergerak di institusi kita, terutama bapak-bapak sebagai kepala KUA di kecamatan. Jadi tidak bisa lagi kita melaksanakan tugas seperti zaman-zaman dulu kita baru-baru diangkat menjadi CPNS. Toh seperti itu juga berjalan, ya berjalan. Tetapi tentunya banyak tuntutan yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita. Masyarakat menuntut untuk dalam pelayanan di Kementerian Agama itu pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah dan transparan. Nah, ini harus kita mengikuti tren ini. Jadi kita sama seperti di sini berlaku di kantor Kementerian Agama,
kabupaten, di madrasah, di KUA ini berlaku semuanya. Kita seharusnya harus memiliki standar operasional pelayanan. Jadi kita kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Ini harus ada tagline-tagline yang seperti ini yang akan mendorong motivasi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan diperlambat-lambat. Kepala KUA juga harus bisa untuk mensosialisasikan terkait dengan moderasi beragama. Tidak harus membuat forum-forum seperti yang dilakukan oleh FKUB ataupun kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, tapi kita dalam semua kegiatan ini bisa disampaikan informasi ini tentang moderasi beragama. Tidak harus menceritakan bagaimana moderasi beragama itu dalam teoritis, tapi dalam prakteknya, bahwa supaya di tengah-tengah masyarakat yang beragam itu, bagaimana umat Islam itu, karena audien kita umat Islam, bagaimana umat Islam itu tidak harus ada pemisahan ataupun dikotomi antara perbedaan agama yang ada itu. Tapi bagaimana kita supaya bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, tanpa melihat itu agamanya, sukunya, rasnya, dan juga budayanya. Tapi kita adalah orang Indonesia, maka kepala KUA yang punya akses yang besar kepada masyarakat luas di kecamatan, ini harus dimanfaatkan. Ini merupakan peluang untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, ingat bahwa kepala KUA itu tidak hanya mengurusi pernikahan saja. Kalau bapak-bapak hanya mengurusi pernikahan, itu terlalu kecil, terlalu sedikit tugas bapak di sana kalau hanya untuk mengurusi pernikahan. Tapi banyak hal yang terkait dengan bidang-bidang keagamaan yang lain yang harus bapak-bapak berikan pencerahan kepada masyarakat, termasuk terkait dengan zakat wakaf, terkait dengan kemasjidan, ya, terkait dengan haji dan umroh. Itu juga bagian daripada tugas kepala KUA di kecamatan untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut ataupun pencerahan kepada masyarakat. Sekali lagi saya berharap banyak kepada kepala KUA yang dilantik ini dan juga kepada kita semua di dalam menjalankan program Kementerian Agama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu pemerintah di dalam bidang keagamaan ataupun sosial, keagamaan ataupun pendidikan, keagamaan dimanapun kita bertugas di Kabupaten Mempawah ini.